Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 6 Oktober 2024 merupakan pekan biasa ke-27 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto dan Justina Kurniawati. Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, khususnya selama istirahat kami sepanjang malam tadi. Kini kami akan memulai dengan hari yang baru. Kami mohon dengan rendah hati, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami dan doronglah kami selalu untuk menjalankan perintah-Mu. Semoga kami Kau hibur selama kehidupan sekarang ini, dan Kau izinkan untuk menikmati kebahagiaan yang akan datang. Jauhkanlah kami dari mara bahaya yang akan membahayakan iman kami kepadamu. Dampingilah kami sepanjang hari ini, agar seluruh hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian Bab 2 ayat 18-24. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan
menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat keturunan anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 2 ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkata kasih karunia Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah. Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah ini untukmu. Sebab pada awal mula Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya,
lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama membangun keluarga menuju kesempurnaan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak, teman seperjalanan dalam iman, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Bapak Paus Fransiskus dalam renungannya tentang keluarga mengatakan, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada pula istri yang sempurna, bahkan tak ada juga anak-anak yang sempurna. Mengapa demikian? Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kita adalah manusia tak lepas dari segala kelemahan. Pesan ini amat mendasar bagi keluarga Katolik, bagaimana setiap anggota keluarga menyadari keadaan masing-masing dalam keluarga dan berupaya membentuk keluarga yang sesungguhnya. Salah satu pesan permenungan Bapak Paus ini adalah, jangan mengharapkan kesempurnaan dalam diri setiap anggota keluarga. Namun, dalam ketidaksempurnaan itu, kita secara bersama-sama mengusahakan dan berusaha menuju pada kesempurnaan. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk keluarga menuju pada kesempurnaan, sekecil apapun peran mereka. Santo Yohanes Chrysostomus menyebutkan keluarga sebagai gereja kecil, tempat Yesus Kristus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Anggota-anggota keluarga yang terpanggil untuk iman dan hidup kekal adalah peserta-peserta dalam lingkup kodrat ilahi. Artinya, setiap anggota keluarga itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Paus Paulus VI mempertajam pengertian keluarga sebagai gereja kecil dalam ensikliknya Evangelii Nuntiandi. Beliau menulis, keluarga patut diberi nama yang indah, yaitu sebagai gereja rumah tangga atau domestik. Ini berarti bahwa dalam setiap keluarga Kristiani hendaknya terdapat bermacam-macam segi dari seluruh gereja. Setiap keluarga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa baik di dalam maupun di luar keluarga. Sebagai gereja mini, keluarga diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, sikap saling menghormati,
saling mendukung dan mempertahankan kehidupan. Di dalam keluarga, setiap anggota memiliki hak dan kesempatan untuk belajar menghayati kelemah lembutan, keadilan dan belas kasih, kasih sayang, kemurnian, kedamaian, dan ketulusan. Tantangan setiap keluarga di masa sekarang menjadi sangat kompleks. Berhadapan dengan dunia yang semakin hedonis, materialis, konsumeris, dan individualis, keluarga diharapkan tetap mampu eksis menjadi tempat kehadiran Kristus yang murah hati. Akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, keluarga harus berjuang untuk tetap menjadi tempat berseminya keluarga yang penuh iman dan cinta kasih. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga sebagai gereja mini dengan segala tugas dan perannya, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Setiap anggota keluarga haruslah berusaha untuk mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Apabila keluarga kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, maka keluarga kita akan membawa berkat bagi setiap anggotanya dan orang lain di luar keluarga kita. Kebersatuan kita dengan Yesus akan melahirkan cinta kasih, kelembutan, kesetiaan, kedamaian, kerendahan hati, dan saling menghormati. Dengan demikian, keluarga sebagai gereja mini akan menjadi nyata. Semoga setiap anggota keluarga kita selalu diberkati oleh Bapa yang Maha Kasih. Masing-masing ambil bagian mengembangkan cinta kasih dalam keluarga sehingga terus dan tetap mampu memancarkan kasih baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada awal hari ini kami mohon tambahkanlah roh kebijaksanaan pada diri kami, sehingga kami mampu hidup seturut kehendak-Mu. Ingatkanlah kami untuk bercermin diri sebelum menegur orang lain. Semoga kami tidak mudah untuk menghakimi sesama kami karena merasa diri sebagai orang saleh dan taat menjalankan ajaran iman. Ampunilah kami karena kami sering keras kepala dan sombong, sering merasa nyaman dengan hidup kami sehingga sulit terbuka untuk Engkau bentuk seturut kehendak-Mu. Jadikanlah kami menjadi manusia yang berani berubah dan menerima perubahan demi kemuliaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.